Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Indah Depati Nafiah dari Prodi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan perkembangan jaringan pelindung. Sebelumnya, Anda pasti sudah mendengar istilah jaringan internet, jaringan telepon, atau jaring laba-laba. No, bukan itu yang saya maksud. Jaringan di sini yaitu suatu jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas banyak sel. Jaringan pelindung merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan-lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Fungsinya yaitu melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Jaringan pelindung terdiri atas beberapa jaringan. Yang pertama, jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki ciri-ciri bentuk selnya seperti balok, memanjang, terdiri dari satu lapisan, terletak pada lapisan paling luar, dan tidak berklorofil. Fungsi dari jaringan epidermis yaitu melindungi bagian tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan, misalnya perubahan suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air melalui penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Yang kedua, jaringan gabus, yaitu sebuah jaringan yang ada pada bagian tepi tumbuhan yang tersusun atas sel-sel parenkim gabus. Memiliki ciri susunan selnya rapat dan dinding selnya mengalami penebalan oleh zat suberin. Selain itu, jaringan gabus di sini juga dapat menggantikan peranan epidermis sebagai pelindung. Kenapa bisa? Karena kambium akan menimbulkan ukuran batang ini menjadi bertambah, dan bertambah. Nah, ini akan menyebabkan sel epidermis itu pecah dan mengelupas. Maka dari itu, peranannya ini akan digantikan oleh jaringan yang berada di bawahnya, yaitu jaringan gabus. Berdasarkan sel penyusunnya, jaringan gabus dibedakan menjadi 3, yaitu exoderm, endoderm, dan periderm. Exoderm merupakan lapisan yang berada di paling luar, berbatasan langsung dengan epidermis. Memiliki sel yang panjang maupun pendek berselang-seling dan mengandung suberin yang berfungsi untuk menggantikan peran epidermis. Kemudian endoderm merupakan lapisan yang terletak di bagian dalam. Endoderm berdasarkan usianya dibagi menjadi 2, yaitu endoderm muda di mana dinding selnya terbentuk dari selulosa yang sifatnya elastis. Kemudian endoderm tua, yaitu dinding selnya mengalami penebalan. Next, kita akan bahas mengenai velogen. Jadi, velogen ini merupakan penebalan kayu pada batang pohon. Nah, karena aktivitas inilah epidermis akan pecah, bahkan mengelupas. Nah, aktivitas ini akan digantikan oleh jaringan yang berada di bawahnya. Aktivitas velogen ke arah dalam itu akan membentuk veloderm. Sedangkan aktivitas velogen ke arah luar itu akan membentuk velum. Nah, velogen, veloderm, dan velum ketiganya ini akan membentuk suatu lapisan pelindung yang disebut dengan periderm. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai jaringan pelindung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.